Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Borahima dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 94 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonometrika. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsep penyebab dan akibatnya dari non-autokorelasi. Konsep dari non-autokorelasi adalah asumsi krusial dalam analisis regresi, khususnya untuk data runtut waktu, yang menyatakan bahwa kesalahan dari satu periode pengamatan tidak memiliki korelasi atau hubungan sistematis dengan kesalahan pada periode pengamatan lainnya. Penyebab utama munculnya autokorelasi seringkali terkait dengan sifat data time series dan spesifikasi model yang kurang tepat. Salah satu penyebab utamanya adalah inersia atau kelambanan, di mana nilai suatu variabel pada periode sekarang secara alami dipengaruhi oleh nilai periode sebelumnya, dan jika pengaruh ini diabaikan dalam model, ia akan terserap ke dalam residual. Penyebab lainnya adalah spesifikasi model yang salah, seperti mengabaikan variabel penjelas penting atau menggunakan bentuk fungsional, misalnya linear, yang tidak sesuai dengan hubungan data yang sebenarnya. Variabel yang hilang atau bentuk fungsional yang keliru ini menciptakan pola sistematis pada residual yang kemudian terdeteksi sebagai autokorelasi. Pelanggaran terhadap asumsi ini yang disebut autokorelasi atau korelasi serial menimbulkan beberapa dampak serius pada hasil estimasi. Dampak utamanya adalah standar error dari koefisien regresi cenderung diperkirakan terlalu rendah, terutama pada kasus autokorelasi positif. Hal ini menyebabkan nilai statistik T dan F menjadi lebih besar dari yang seharusnya, membuat koefisien regresi terlihat terlalu signifikan atau model tampak overestimated. Akibatnya, pengujian hipotesis dan pembentukan interval kepercayaan menjadi tidak sahih dan tidak valid dan dapat menyesatkan dalam penarikan kesimpulan. Baik, kita lanjut pada pengolahan datanya. Nah, jadi ini hasil uji dari interpretasi residual statistik. Berdasarkan hasil output, nilai predicted value memiliki rentang antara 2,6779 hingga 6,7780 dengan nilai rata-rata mean sebesar 4,7943 dan standar deviasi 1,38109. Artinya, model regresi memprediksi nilai pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,79 dengan variasi antar data sekitar 1,38 poin. Hal ini menunjukkan bahwa model memberikan prediksi yang cukup konsisten
di sekitar nilai tengah tersebut. Selanjutnya, nilai residual berkisar antara min 4,28789 hingga 1,46277 dengan mean sebesar 0,000 dan standar deviasi 1,46910. Nilai rata-rata residual yang mendekati 0 menunjukkan bahwa secara keseluruhan model regresi tidak bias dalam memprediksi variabel dependen. Dengan kata lain, kesalahan prediksi model hampir seimbang antara nilai yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Untuk variabel standardized predicted value, rentang nilai sekitar antara min 1,532 hingga 1,436 dengan mean 0,000 dan standar deviasi 1,000, sedangkan standardized residual berkisar antara min 2,560 hingga 0,873 dengan mean 0,000 dan standar deviasi 0,0877. Nilai standar residual yang masih berada dalam rentang lebih kurang 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat data pencilan outlier yang ekstrim, sehingga model regresi dapat dikatakan cukup baik dan stabil dalam memprediksi variabel pertumbuhan ekonomi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.